Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayata sanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Dengan tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukannya dalam ruangan taklim yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Furqan ini. Sudah lama berlangsung pengajian ini. Berapa tahun Pak Haji sudah gitu? 20-an ya? Sudah 20-an tahun pengajian kita ini berjalan, alhamdulillah. Ya, sampai detik ini, dan insyaallah ke depan akan tetap berjalan pengajian ini. Kita pun bersyukur kepada Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Karena tidak ada jaminan ketika kita tidur semalam, pagi dapat bangun. Mungkin ada di antara orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, yang semalam sebelum tidur masih sempat ngobrol, masih sempat telepon-teleponan, WA-an. Tapi di pagi ini ada yang tidak bersama kita lagi karena ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu dan bapak-bapak, mari kita manfaatkan sisa-sisa kehidupan kita ini yang tidak berapa lama lagi. Saya selalu terbayang-bayang, teringat dengan sabda Rasulullah, umur umatku ini antara 60 dan 70, sedikit sekali yang melampaui batas itu. Saya sudah termasuk antara 60-70. Oleh karena itu kita selalu waspada tingkat tinggi untuk selalu mempersiapkan diri, beramal soleh untuk bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat yang sudah di depan mata kita. Baik ibu dan bapak-bapak, pagi ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul 5 golongan manusia yang walaupun rajin sholat tetap masuk neraka. Agak ekstrim kata kawan-kawan judul itu. Tapi mau tidak mau harus disampaikan. Karena jangan-jangan 5 golongan itu ada kita di situ. Kita sudah berupaya sholat selama ini tapi masih tetap masuk neraka. Kenapa penyebabnya ini? Baik ibu dan bapak-bapak, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, di sana Allah berfirman, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar al-ayat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat.
sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ini salah satu hikmah sholat. Jadi fungsi sholat itu salah satunya adalah untuk mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau ada orang yang sholat tapi tetap berbuat fahsya dan munkar, artinya sholatnya masih dipertanyakan kenapa. Tidak mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar itu. Nah, ada beberapa sebab ibu dan bapak-bapak mengapa orang rajin sholat tapi tetap masuk neraka itu. Di antaranya 5 hal ini, masih banyak lagi. Yang pertama, orang itu rajin sholat tapi tetap pergi ke dukun. Tetap mempercayai dukun. Padahal ketika dia sholat kan dia sudah berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salah satu doa iftitah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya matiku, hidupku, wa mamati dan matiku hanya untuk Tuhan seluruh sekalian alam. Ikrar. Kemudian ikrar ini, ibu dan bapak-bapak, dipertegas dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Ada yang mengatakan ini ayat 4 kalau dimulai dari bismillah. Kalau tak pakai bismillah ayat 4. Kalau dimulai dari bismillah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika kita sholat menyembah Allah, minta juga pertolongannya kepada Allah. Kalau ada orang yang sholat, tapi rajin ke dukun, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa nas dukun. Kepada Allah memang nyembah, tapi mintanya ke dukun. Dukun di sini dukunnya bagaimana? Dukun itu umum. Dukun dalam bahasa Arab disebut kahin. Kalau peramal namanya Arab. Nah, dukun di sini, kata para ulama, adalah orang yang mengetahui hal-hal yang gaib atau dapat menginformasikan hal-hal yang tidak dapat diinformasikan oleh orang yang normal. Mereka pandai mengobati orang sakit, menolong orang sakit, mengetahui barang yang hilang di mana tempatnya, mengetahui nasib atau ramalan seorang di masa yang akan datang. Itulah dukun yang seperti ini yang kita tidak boleh datang, bertanya, meyakininya. Tidak jadi masalah kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke dukun beranak. Ibu-ibu yang hamil nak melahirkan, minta tolong dengan dukun beranak. Aku termasuk 12 beradik, dukun beranak kalau tolong. 12 beradik Pak Haji. Karena bidan belum di situ. Belum ada boleh dikatakan ya. Silakan saja datang, minta tolong, istri akan melahirkan. Yang kedua dukun urut, boleh. Untuk urut badan, untuk urut tulang. Ya. Kalau saya tiap minggu urut capek, silakan datang ke dukun itu, boleh. Kemudian dukun apa lagi? Tabib atau orang yang ahli mengobati. Asal cara-cara mengobatinya tidak bertentangan dengan syariat. Silakan. Tapi kalau datang ke dukun berobat, katanya kau harus menyembelih ayam hitam, buat nasi kunyit, panggang ayam, macam-macam letakkan di situ. Nah itu jangan.
Termasuk jangan sampai mendatangi dukun pengganda uang. Banyak yang bodoh, yang intelektual, banyak yang tertipu. Kalau orang awam barangkali lah, ini yang sudah sarjana, sudah profesor, masih ikut penggandaan dukun penggandaan uang. 3 hari yang lewat di TV, saya nonton itu, ya, ada seorang dukun yang bisa menggandakan uang sampai 4 miliar. Banyak yang tertipu. A'udzubillah min dzalik. Logika mana? Kalau dukun itu pacak gandakan uang, apa tak dia dewek dulu? Gandakan dulu, kaya ke dulu dia, baru ngajak uang. Ini mandi jarang, sholat tidak. Percaya. Sugesti masyarakat kita masih luar biasa terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah lalu ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa bisa membuat orang sholat tapi masuk neraka mendatangi dukun itu? Di antaranya pertama, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah. Saya artikan, barang siapa yang mendatangi dukun, kata Rasulullah, lalu menanyakan tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Tidak diterima di situ, kata para ulama ahli hadis, bukan tidak diterima sholatnya, tapi sholatnya tidak dapat pahala. Kalau syarat dan rukunnya dipenuhi, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahala. Berapa? 40 hari. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, arrofan, au kahin, dukun, lalu bertanya tentang sesuatu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka dia telah kafir karena dia tidak percaya dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu wajar kalau walaupun rajin sholat tapi rajin ke dukun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini lebih dipertegas lagi oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa la Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad tama izman mubina. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dari syirik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik itu. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi pergi ke dukun itu, ibu dan bapak-bapak, termasuk dosa besar, syirik besar. Karena menganggap dukun dapat mendatangkan kebaikan, dapat mendatangkan mudarat selain daripada Allah, menyamakan Allah dengan dukun. Nah, mengomentari kedua hadis tadi, salah seorang ulama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, pertama, kalau mendatangi dukun, cuma mendatanginya saja, ini hukumnya haram. Apalagi sambil bertanya. Itu yang pertama, mengenai mendatangi dukun ini. Yang kedua, kalau mendatangi dukun, lalu bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan si dukun, maka dia telah kafir. Yang ketiga, ibu dan bapak-bapak, kalau dia mendatangi dukun, cuma sekedar bertanya untuk mengetahui bohong apa tidak. Bukan untuk mengambil perkataan si dukun, bukan. Nak mengetahui baik. Ini tidak apa-apa, boleh silakan. Sedang ngobrol-ngobrol.
Lalu yang keempat, kalau mendatangi dukun untuk menampakkan kejujuran dan kebohongannya, kata para ulama, ini diwajibkan, bahkan harus dilakukan. Nah, ini pengertian dari mendatangi dukun. Jadi ibu dan bapak-bapak, kalau masih suka mendatangi dukun, sholatnya rajin, awas hati-hati, akan tetap masuk neraka. Itu yang pertama, golongan yang pertama. Lalu ibu dan bapak-bapak, golongan kedua rajin sholat tetap masuk neraka adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Ada 3 istilah untuk anak yatim ini, sering sudah saya sampaikan. Pertama, anak yatim artinya seorang anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh ayahnya, itu yatim. Yang kedua, piatu. Seorang anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh ibunya, bapaknya masih hidup. Yang ketiga, yatim piatu. Seorang anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh bapak dan ibunya. Misalnya kecelakaan. Kedua orang tuanya meninggal. Nah, yang banyak dibicarakan dan disorot adalah tentang yatim, anak yatim. Padahal ketiga-tiganya tetap menjadi kewajiban kita untuk menyantuninya. Lalu kenapa anak yatim ini yang lebih diutamakan? Karena kematian seorang ayah. Ayah sebagai kepala keluarga, dia mencari penghidupan untuk keluarganya, melindungi keluarganya dan sebagainya. Peranan ayah sangat besar. Ketika ayahnya meninggal, maka si anak kehilangan. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita yang masih hidup untuk memelihara, untuk menyantuni, memelihara anak yatim ini. Ingat, anak yatim itu adalah anak yang belum dewasa. Ciri-ciri anak dewasa, kalau laki-laki, pertama dia sudah mimpi basah, tidur. Ini sudah dewasa. Yang kedua, sudah mencapai usia 15 tahun. Ini laki-laki. Yang ketiga, sudah berubah pita suaranya. Kalau sebelum 15 tahun kan masih kecil suaranya. Begitu dari 15 tahun, 17 tahun, besar suaranya sudah. Sehingga neneknya, kakeknya, kaget, nah cucuku sudah besar. Karena sudah berubah. Kalau perempuan ditambah satu lagi, yaitu sudah datang bulan secara teratur. Itu ciri-ciri dewasa. Jadi kalau sudah 15 tahun, tidak lagi dikatakan anak yatim, anak piatu atau yatim piatu. Mungkin sudah masuk ke golongan, kalau tidak fakir, miskin atau kedua-duanya. Ini tidak pacak lagi nak dikatakan anak yatim. Kakek umurnya sudah lebih 15 tahun. Kakek begitu ada pembagian zakat fitrah, datang, ngapo? Aku ini anak yatim. Minta bagian. Jadi itu batas. Nah, walaupun mereka tidak termasuk anak yatim, ibu dan bapak-bapak, mereka tetap tapi tidak lagi tergolong ke yatim atau yatim piatu atau piatu tadi, tapi tergolong kepada fakir miskin. Walaupun dia lebih 15 tahun. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapakah orang yang menustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim, kata para ahli tafsir, adalah tidak memberikan hak yang harus diterima oleh anak yatim itu. Itu menghardik. Jadi menghardik itu bukan hanya ngusirnya, nempelengnya, berkata kasar, tidak. Tapi hak-hak yang akan diterima oleh anak yatim ketika tidak kita berikan, mereka tergolong menghardik anak yatim. Termasuk mendustakan agama. Jadi wajar kalau rajin sholat, tapi dengan anak yatim
tidak berlaku baik, maka mereka akan mendapatkan tempat di neraka. Oleh karena itu dalam beberapa hadis saya artikan, ibu-ibu dan bapak-bapak, apabila seorang anak yatim dipelihara oleh 2 orang tua muslim, dicukupi makanan dan minumannya, serta hal kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka Allah jamin dia akan masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di dunia, kata Rasulullah, nanti di akhirat akan duduk dekat denganku seperti jari manis dengan jari telunjuk sambil merenggangkan. Saking dekat. Dan rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya dipelihara anak yatim, dan anak yatim itu diperlakukan sama seperti anak sendiri, makannya sama, berpakaiannya sama, tidak dibeda-bedakan. Tapi sekali lagi, kalau anak yatim itu kita ambil dari orang luar, bukan dari keluarga sendiri, maka dia tetap bukan mahram bagi keluarga itu. Itu perlu diperhatikan. Bulan yang lalu sudah kita bahas, ya, walaupun disinggung sedikit. Nah, anak yatim yang kita harus lakukan santunan yang terlebih dahulu itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, cari dari keluarga kita sendiri. Mungkin anak adik kita, anak nisan kita, mindo kita, wak kita, mamang kita. Ya. Ada anak yatim, maka yang mereka itu dulu yang kita santuni. Walaupun tidak kita ajak ke rumah, biarlah dia di rumahnya sendiri, namun kebutuhannya kita tanggung. Masya Allah, Bu ya. Saya dulu bersama almarhumah bercita-cita untuk memelihara anak yatim di rumah. Belum kesampaian, beliau sudah dipanggil. Tapi alhamdulillah, sekarang saya diberi amanah oleh Allah untuk menyantuni, memelihara anak yatim itu. Dapat orang rumah, punya anak 2. Satu yang masih tergolong yatim, yang satunya sudah dewasa. Akhirnya tercapai juga, Pak Haji, keinginan saya itu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau ada anak yatim, jangan berkata kasar, jangan dihina, jangan diberlakukan yang tidak wajar. Kalau kita tidak mampu untuk menyantuni, maka sayangi dan kasihanilah mereka dengan cara yang lain. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang rajin sholat tapi tetap masuk neraka adalah orang yang suka bergunjing. Oh, dia bahasa Arabnya bergunjing itu. Riba iya, suka riba. Hati-hati nih. Kita banyak tidak melakukan riba, tapi suka nonton uang mengriba sekarang ini. Terutama ibu-ibu, anak-anak gadis, paling suka mendengar uang riba. Di mana? Di TV. Mulai bangun tidur sudah ada acara riba itu. Dulu yang paling terkenal itu bibir-bibir sumbing, cek dan recheck. Sekarang ini macam-macam lagi, seleb-seleb itu. Asik nih nonton yang seperti itu. Karena dikemas sedemikian rupa. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan riba itu? Riba, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah riba itu? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Riba adalah kau membicarakan keadaan yang ada pada saudaramu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang kau ngomong itu memang ada cak mana? Ada niat dengan dia tuh, cuma ya, tetap kau omongkan sesuai dengan fakta. Kalau itu yang terjadi, kata Rasulullah, itulah riba itu. Kalau tidak ada yang pada diri saudaramu kau omongkan, itu kau namanya bohong atau fitnah. Ya, jadi riba itu membicarakan hal yang ada pada diri saudara kita. Saudara di sini maksudnya sesama muslim, kata para ahli hadis. Memang bagus yang kita bicarakan itu, tapi kalau dia tahu, dia tidak senang diketahui orang. Nah, itulah riba itu. Oleh karena itu dalam surat nomor 49 ayat 12, Allah sampai menyamakan orang yang menggunjing orang lain itu seperti dia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Wala yaltab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum
ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kamu mengriba sebagian dengan sebagian yang lain. Maukah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, bukan? Jadi saking hinanya orang yang menghibah itu diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Kata para ulama, wala tajassasu itu juga termasuk riba. Mencari-cari kesalahan orang lain. Sebelum ayat yang saya bacakan tadi, sebelum kalimat yang dibaca tadi. Wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, menjadi mata-mata. Itu termasuk juga riba. Jauh riba ini, ya, agar sholat kita tidak mengantarkan kita kepada neraka. Nah, namun ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak semua riba haram. Ada 6 macam riba yang dibolehkan untuk kita lakukan. Di antaranya pertama, ini menurut Imam An-Nawawi dalam penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata ada 6 riba yang kita boleh. Jadi ibu, bapak kalau nak meriba yang 6 ini boleh. Pertama, kita melaporkan kezaliman yang terjadi kepada penguasa. Dengan harapan penguasa dapat menindak. Misalnya kita melaporkan, aku telah dizalimi oleh si anu. Tolong dia itu ditangkap. Boleh. Melaporkan kezaliman yang kita alami. Tidak termasuk riba. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Dia sendiri tidak mampu untuk melakukan, untuk mencegah kemungkaran, maka dia minta tolong dengan orang lain. Misalnya seorang suami minta tolong kepada kakak iparnya atau adik iparnya agar menasihati istrinya berhenti dari maksiat yang dilakukannya. Boleh. Jadi membuka aib istri, istrinya ini bermaksiat, tolong dinasihati. Bukan berarti suami ini tidak mampu untuk melakukan itu, sudah dilakukan tapi belum nurut. Mungkin dengan saudara-saudaranya dia bisa melakukan. Jadi untuk mencegah kemungkaran boleh membuka aib. Lalu yang ketiga, kita boleh melakukan riba untuk meminta kepastian hukum atau fatwa dari ulama atau dari orang yang berkompeten. Misal, seorang istri ngadu atau nemui ustaz, lalu ngomong di depan ustaz, ya ustaz, aku ini disakiti, dizalimi oleh suamiku, bagaimana hukumnya? Kata si istri itu, nak tahu apa hukum suami menzalimi, menyakiti istrinya? Boleh, jika perlu dijelaskan kezalimannya itu dalam bentuk apa. Tapi sebatas bertanya kepada ahli hukum tadi, boleh. Yang ketiga, untuk menasehati. Yang keempat, untuk menasehati. Ini riba yang dibolehkan. Misalnya, ada perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis, tapi dia punya kelemahan. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya atau memberitahu kepada orang lain bahwa hadis itu lemah karena si anu itu tidak bagus akhlaknya, tidak bagus perilakunya dalam kehidupan sehari-hari yang meriwayatkan hadis itu. Boleh untuk mencegah hal-hal yang tidak-tidak. Ya, jadi untuk menasihati. Kamu sebatas koridor menasihati itu. Yang kelima, tidak termasuk riba adalah membuka keburukan ahli maksiat atau ahli bid'ah. Boleh. Kita sampaikan kepada orang bahwa si anu itu gawenya itu tidak cocok itu jadi imam sholat. Awak jadi imam sholat, sudah sholat isya, balik ke rumah sebentar, keluar, main gap. Sampai jam 12 malam, aduh itu bu.
Dulu tetangga saya di Tojulu dulu. Bacaannya memang bagus. Tapi akhlaknya tidak bagus. Ketar-ketor. Wong tidur. Masa Bosoro balak 12. Nah ini tidak bagus. Boleh disampaikan itu. Jika perlu sampai kepada yang bersangkutan. Inilah sampai sekarang saya sering menggerutu ya. Bukan tidak berani menyampaikan ke pengurus masjid. Lagi di tempat saya yang baru ini ada sebuah masjid katanya musola. Tiap selesai sholat nyanyi. Sholatu wa salamullah. Atau nyanyi Astaghfirullah Rabbal baroya. Kalau robbal benar pula. Ini kadang robal salah. Robbal baroya. Robbal. Begitu sudah azan isya, azan subuh mulai itu sebelum sholat. Ini persis gereja ini. Kalau malam Jumat sampai jam 12 itu sudah isya, terganggu betul. Kenaku itu ada juga seharusnya memang seharusnya begitu. Kalau sudah jam-jam 8-an, jam 9-an, enggak usah pakai mic luar lagi. Pakai mic dalam baik kalau nak pakai mic. Termasuk ibu-ibu pengajian jam 2 dekat rumah 7 di kilometer 7 itu. Jam 2 ngajinya apa ibu-ibu tua-tua itu belajar lagu. Kalau tidak tepat lagi nak belajar lagu. Kalau nak memperbaiki tajwid, makhraj barangkali. Yang bagusnya ayat Al-Quran itu dikaji. Bukan belajar lagu. Kalau ngaji jam 2-an, jam 1, jam 2, enggak usah pakai mic luar. Terganggu wong istirahat. Anak wong sakit, terganggu. Pakai mic dalam baik. Begitu. Harus paham dengan agama itu. Nak beramal tapi ganggu wong, percuma. Saya contohkan. Suatu ketika Rasulullah masuk masjid. Di dalam masjid banyak sahabat, ada yang ngaji dengan suara keras. Ada yang berzikir dengan suara keras. Apa kata Rasulullah? Hei, jangan keras-keras suara. Itu ada saudaramu yang sholat. Kalau kita ngaji, nganggu wong sholat, lagi tidak boleh. Itu pengertiannya. Jadi kalau jam-jam yang sudah orang sedang istirahat, jangan lagi pakai mic luar. Kecuali azan. Nganggu, tidak boleh. Itu Raja Jalan Tol, siapa? Hamka Pak, hadiah yang di Jakarta. Hamka ya anak Yusuf Hamka ya. Tahu enggak sejarah dia masuk Islam itu? Dia punya rumah dekat masjid. Saat itu ibunya sedang sakit keras. Dari masjid pakai mic luar ngaji apa macam-macam itu. Lalu didatangi oleh Hamka. Pak, tolong 3 hari baik, jangan pakai mic luar. Ibuku sakit sekarang ini. Rupanya pengurus tidak tahu. Jangan 3 hari Pak, sebulan kami tidak pakai mic luar kecuali azan. Setelah sebulan ibunya sembuh, dia mendatangi Buya Hamka, lalu dia mengucapkan syahadat. Nah, ini banyak pengurus yang tidak tahu masalah ini. Pokoknya ngaji pakai mic luar. Kalau tadarusan dekat rumah di kilometer 7 itu mulai dari saat tarawih sampai jam 10, jam 11 masih mic luar. Itu kan tidak boleh lagi. Nganggu wong nak tidur. Nah itu. Ya, jadi ghibah yang ke-5 tadi ya. Lalu yang ke-6, kita boleh menghibah kalau kita menyebutkan profil orang yang sudah masyhur, yang sudah dikenal. Misal kita jadi saksi di pengadilan. Hakim bertanya, siapa saksi yang dapat saudara hadirkan lagi setelah ini? Waduh Pak, di sinilah, di tempat inilah, tidak jauh. Siapa namanya? Misalnya Yusuf.
Di situ banyak Yusuf. Nah, kebenaran Yusuf yang nak dijadikan saksi ini jalannya pincang. Yusuf pincang itu apa? Nah, boleh kita menyebutkan pincangnya itu ketika kita akan menjadi saksi di pengadilan. Jangan begitu di luar, Yusuf pincang, Yusuf pincang. Jangan. Agar orang mudah mengenal, ada yang Yusuf pincang, ada yang Yusufnya mungkin cara bicaranya tidak lurus dan sebagainya. Maka disebutlah Yusuf pincang itu. Nah, 6 ini boleh ghibah. Ya. Nah, Ibu dan Bapak-bapak, lalu golongan yang keempat, rajin sholat tapi masuk neraka adalah orang yang suka bohong. Sholat rajin tapi bohong kebiasaan. Nah, ini menyebabkan dia akan masuk ke dalam neraka. Bohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tahu dewek kamu kan bohong. Yang tidak kati atau ada tapi tidak sesuai disampaikan bagus. Itulah bohong. Bohong termasuk dosa. Ancamannya neraka dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Allah jelas mengatakan orang yang bohong itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, bagi mereka adalah besar. Itu balasan orang yang bohong. Jangan menganggap remeh bohong. Karena kebohongan itu, karena itu jangan berbohong. Karena berbohong itu akan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka orang yang selalu berbohong. Dan menjadikan kebohongannya itu kebiasaan, akan dicatat di sisi Allah sebagai manusia pembohong. Bukan main-main. Ada catatan di sisi Allah. Dia pembohong. Berlaku jujurlah. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada surga. Orang yang dalam hidupnya selalu jujur, maka di sisi Allah akan dicatat sebagai orang atau manusia yang jujur. Menang di dunia orang yang bohong itu, tapi di akhirat akan menanggung masalah yang sangat besar. Kalau dia meninggal sebelum bertaubat. Ada 3 tempat, ada 3 hal yang kita bohong, ngomong bohong tapi tidak dianggap pembohong. Pertama, bohong suami dengan istri atau istri dengan suami. Dalam hal untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami menyatakan kepada istri bukan main cintanya. Ya. Sejak dari pertemuan sampai sekarang ini, insya Allah sampai cintaku tetap kepadamu. Sebaliknya istri, begitulah. Sering menutup itu. Bukannya bohong nak karena selingkuh, bukan. Yang kedua, bohong dalam peperangan boleh. Misalnya menyatakan kepada lawan bahwa wah, dia itu lemah tapi kelihatannya kuat, gagah. Atau memberitahu lawan bahwa mereka itu mempunyai kekuatan yang besar padahal dikit. Atau keluar dari barisan untuk mengatur siasat, boleh. Lalu yang ketiga, boleh berbohong untuk melindungi nyawa seseorang atau mendamaikan 2 orang yang berselisih, boleh. Ya. Ada orang yang mencari ustaz, lalu ketemu Pak Habib, kau tahu tak ustaz ini rumahnya di mana? Kata Pak Habib sebelum dia nyawab tahu, nak ngapu kau? Ditanya dulu, nak kubunuh? Karena dia tahu macam-macamnya. Oh, rumahnya jauh dari sini. Aku dengar pagi tadi dia baru pergi. Nah, aku tidak tahu perginya kemana.
Padahal rumahnya dekat rumah Habib itulah, uangnya ada. Nah. Lalu yang terakhir Ibu dan Bapak-bapak, orang yang rajin sholat namun tetap masuk neraka adalah ganti. Rajin sholat namun tetap meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan. Ya. Maka orang ini akan masuk surga walaupun rajin sholat. Padahal Allah telah melarang dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah melarang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaiton fajtanibu la'allakum turhamun. Ya. Orang yang beriman hendaklah menjauhi yang namanya khamru, khamar, maisir, judi, wal ansab, wal azlam, mengundi nasib dengan anak. Dalam hadis disebutkan Rasulullah, barang siapa yang meminum minuman keras, lalu dia mati, di dalam perutnya masih tersisa minuman keras itu, maka dia pasti akan masuk neraka. Ya. Jadi betapa Islam 14 abad yang lalu telah menyebutkan masalah yang berhubungan dengan khamr atau minuman keras ini. Dalam hadis disebutkan juga minuman keras adalah sumber segala kemaksiatan. Orang itu, kata penjahat yang sering ditangkap polisi, sebelum membegal, kami itu minuman keras dulu, minum khamr dulu. Setelah otaknya tidak berfungsi dengan benar, maka mereka baru melakukan pembegalan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sumber segala keburukan itu adalah pada minuman keras. Nah, bukan hanya minuman keras ini saja yang mempengaruhi orang-orang yang melakukan kejahatan. Kata Rasulullah ada 10 orang, 10 golongan yang dilaknat berhubungan dengan minuman keras. Siapa saja itu, Ibu-ibu? Pertama, wal mu'tasiroha, orang yang memerasnya atau memproduksinya, orang yang punya pabrik minuman keras. Ini dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah dilaknat dalam suatu ayat Al-Quran ataupun hadis, maka tempatnya di neraka. Kata para ulama seperti itu. Jadi orang yang mempunyai pabrik, mempunyai saham di pabrik itu, atau menyewakan tanahnya untuk pabrik itu, menyewakan gedungnya untuk pabrik membuat minuman keras, itu terkenalan. Pertama. Yang kedua, orang yang minta dibuatkan, diperaskan. Kita mesan, ada pabrik anggur, misalnya, ada pabrik whisky, kita pesan, dimolusin, tolong buatkan saya. Nah, orang yang mesan, yang minta dibuatkan, kena laknat Allah. Lalu yang ketiga, orang yang meminumnya pasti. Ya. Orang yang meminum minuman keras itu. Yang keempat, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang minta diantari. Dia duduk di meja, minta diantari dengan pelayan, tolong antarkan bir sini. Nah, yang ngantar kena. Atau dia sales dari pabrik, misalnya dia bawa itu ke toko tempat menjual itu, kena. Orang yang ngantar minuman keras. Kemudian orang yang minta diantari, toko nelpon ke pabrik, tolong antari toko ini whisky sekian lusin misalnya. Nah, kena orang yang minta diantari ini. Lalu
Yang keenam, orang yang menuangkan. Pelayan dari tempat ngambil minuman keras itu ke meja pengunjung, lalu dia menuangkan. Dia tidak minum. Orang yang menuangkan, ngantarnya tadi kena, nuangkannya kena laknat dari Allah. Ya. Apalagi nyecep dikit. Jadi kalau punya toko jangan nak jual bir, jual whisky, jual saja aqua, alira. Termasuk rokok. Jangan dijual. Ya. Nah, itu ya. Jadi yang nuangkan. Lalu yang menjual. Yang menjual minuman keras. Jelas ini. Terkena laknat. Lalu yang makan hasil jualannya. Lakunian pulo nyual setelah itu. Hasil jualannya kita makan. Nyuk anak, nyuk bini, nyuk mama, nyuk bapak. Makan hasil jualan minuman keras. Tidak berkah. Lalu yang ke-9, orang yang membeli. Kalau dulu sebelum ada organ tunggal, kalau naikkan merayakan pernikahan itu kan naikkan orkesan itu. Lengkap orkesannya itu, bukan hanya organ tunggal saja. Biasanya ada perjanjian ketika akan menaikkan orkes itu. Apa perjanjiannya? Salah satunya adalah katanya menyiapkan bir sekian lusin. Ya. Nah kita beli, tuan rumah tidak minumnya, tapi membelikan orang yang mesan tadi. Maka yang membelinya kena laknat. Lalu yang 10, yang terakhir, orang yang kena laknat berhubungan dengan khamar atau minuman keras ini adalah orang yang minta dibelikan. Dia udah punya duit, teler terus, udah ketik duit. Lalu ngomong kita tolong belikan itu. Dia mengkonsumsi, dia minta dibelikan. Maka dia terkena laknat dari Rasul tentang khamar ini. Ya. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak-bapak, 5 golongan ini diantaranya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka mereka akan masuk ke dalam neraka walaupun dia rajin sholat. Yang nomor 1 tadi itu termasuk syirik. Kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka secara kekal. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam salah satu, apalagi seluruh golongan itu tadi. Alangkah susahnya kita sholat, buang-buang waktu dan tenaga, tapi pada akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka. Nomor 2, 3, 4, dan 5, walaupun masuk neraka, insya Allah dia tidak akan kekal karena tidak termasuk dalam syirik kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu dan bapak-bapak yang disampaikan pagi menjelang siang ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.